Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Dan supaya musuh tidak tahu jumlah muslimin, tidak ada obor. Nabi SAW waktu jalan, kata Hudzaifah bin Yaman, tiba-tiba kaki Nabi tersentuh kakiku. Dan Nabi mengatakan, Man, siapa kamu? Dia bilang, Hudzaifah bin Yaman ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berdiri hai Hudzaifah. Hudzaifah bilang, saya berdiri. Kata Nabi SAW, pergilah ke musuh dan ambil informasi dari mereka. Serta jangan lakukan apapun kecuali cuma ambil informasi. Jangan membunuh, jangan mengambil harta, jangan apa-apa. Pokoknya cuma bunuh, ambil informasi pulang. Itu saja. Hudzaifah berkata radhiyallahu anhu, demi Allah, waktu itu sangat dingin. Aku tidak memiliki pakaian yang melindungi kecuali selimut kecil milik istriku, yang juga tidak bisa menutupi betis dan kakiku. Jadi bajunya kan tidak isbal, di bawah setengah betis. Jadi setengah betis ke bawah, para sahabat tradisi mereka memakai baju pakaian mereka sampai setengah betis. Di bawahnya terbuka. Dia bilang, saya bawa selimut kecil punya istri saya, karena dinginnya saya tutupin kaki. Waktu itu tinggal nunggu instruksi dari Nabi. Pada saat saya mengiyakan itu, dan saya mulai jalan, subhanallah kata Hudzaifah, tiba-tiba saya merasa seperti dalam sebuah ruangan yang sangat hangat. Dinginnya hilang, rasa takut saya hilang, lalu aku pun menuruni parit sendirian, menuju ke pasukan musuh. Malam itu angin menghembus dengan sangat kencang dan sangat dingin. Aku melihat di pasukan musuh ada api unggun yang besar. Dan di sekitarnya terdapat beberapa orang yang berpostur tubuh besar, mereka lagi kumpul, sedang menghangatkan tubuh dengan api tersebut. Saat aku mendekati di situ, tiba-tiba aku melihat ternyata ada orang yang sedang dekat api dan mendekat-dekatkan tangannya dengan api tersebut. Dan aku melihat ternyata dia adalah Abu Sufyan, pemimpin pasukan musuh. Dan dia lagi mengatakan, berkumpullah di sekitarku, berkumpullah di sekitarku. Sampai akhirnya orang-orang semua pada berkumpul. Dan sebelum berkumpul, akulah orang pertama yang tiba di situ dan ada beberapa orang Quraisy. Malam gelap, nggak kelihatan. Dia bilang, untuk saya lihat Abu Sufyan, atau aku lihat Abu Sufyan, aku sudah menyiapkan anak panahku. Dan ini anak panah tinggal aku tarik, dia di depan mata, cuma sekian meter. Matilah Abu Sufyan sebenarnya. Tapi aku tiba-tiba mengingat perkataan Nabi SAW, jangan lakukan apapun kecuali mengumpulkan informasi. Dan ini bentuk penting sekali, ketaatan kepada pemimpin teman-teman sekalian. Kita sudah tahu kejadian perang Uhud, justru karena melanggar instruksi Nabi SAW jadi kalah, kan gitu. Maka di sini Hudzaifah radhiyallahu anhu tidak jadi berbuat apa-apa, dia diam. Kemudian dia menggunakan imamahnya sambil menutup wajahnya, karena Hudzaifah dikenal. Ya, Hudzaifah bin Yaman dikenal. Lalu orang-orang pun pada berkumpul di sekitar Abu Sufyan, dan aku juga duduk bersama mereka. Abu Sufyan berkata, ini malam penentuan, maka setiap orang pastikan siapa yang ada di sebelahnya agar tidak ada musuh di sekitar kita. Kata Hudzaifah, aku sempat bingung karena kalau bisa ketahuan nih, tidak bisa bawa informasi ke Nabi SAW. Maka dengan pertolongan Allah, ya, dengan pertolongan Allah, aku pun segera bertanya. Jadi Abu Sufyan bilang begini, tanya. Jadi setiap orang gini tanya, siapa kamu? Tanya temannya di sebelah. Kan mereka sudah saling tahu namanya pasukan. Saya fulan gitu. Hudzaifah bilang, karena tiba-tiba kayak Allah ingatkan saya tiba-tiba bilang, siapa kamu? Ditanya orang di sebelah. Dia mengatakan, saya fulan. Kemudian orang semua saling tanya, orang ini lupa tanya saya. Abu Sufyan berkata, apa yang kita lihat dan rasakan dari cuaca dan kesulitan menembus Madinah mengharuskan kita balik. Maka malam ini bubar semua, balik. Mendengar kata tersebut, kata Hudzaifah, seketika tanpa menunggu lagi, langsung mereka semua bubar. Agar keputusan tidak berubah lagi, dan mereka memang sudah berharap itu. Ternyata pasukan Quraisy pun sudah sangat jenuh. Mereka juga mau pulang. Mereka mengatakan, Abu Sufyan sudah mengatakan bubar, pulanglah. Mereka gitu, ya, suruh bubar. Aku pun lalu balik ke arah muslimin sampai tiba di kemah Nabi alaihissalam, dan Nabi sedang sholat malam waktu itu, di malam hari Jumat malam itu. Saat memasuki kemah, tiba-tiba perasaan hangat tadi hilang, dan aku menggigil. Baru terasa dingin lagi gitu. Tadi hilang gitu. Nabi SAW merasakan keberadaanku, lalu beliau pun menutup tubuhku pada saat selesai sholat. Beliau pun berdiri lalu menutup tubuhku dengan jubah beliau SAW. Lalu beliau melanjutkan sholat.
Nabi SAW tetap sholat. Selepas selesai sholat, Nabi SAW bertanya kepadaku, apa informasinya? Aku pun memberitakan semuanya. Maka Nabi SAW memuji Allah dan menyuruhku tidur kembali. Tidurlah hai Hudzaifah, gak masalah. Maka aku pun tidur sampai pagi. Hingga Nabi SAW menendang kakiku seraya berkata, bangunlah wahai tukang tidur. Saat aku bangun, aku sangat bahagia dan gembira karena melihat ternyata dibangun untuk sholat subuh ya. Waktu aku bangun dan ternyata sudah mulai terang, kami melihat semuanya bubar. Kemah-kemah mereka habis, kendi-kendi mereka ditinggalkan, pasukan Ahzab kosong. Dan di depan ini ada depan mata 10.000 orang. Bayangkan 10.000 orang teman-teman sekalian. Ya. Kalau seluruh masjid ini pun digabungin mungkin berapa? 5.000, 6.000? Ini 10.000 lebih banyak. Luar biasa gitu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan khusus masalah kisah ini dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini Allah SWT turunkan dan menjelaskan luar biasa bagaimana kejadian perang Ahzab ini. Namun sebelum membaca surah Al-Ahzab teman-teman sekalian, kita masuk teman-teman sekalian ke perang Bani Quraidah. Pada saat pasukan musuh sudah bubar, sudah nggak ada lagi pasukan Ahzab, dan kemenangan di tangan muslimin jelas kelihatan, walaupun tidak terjadi peperangan besar, tapi musuh tidak mampu menembus Madinah. Ini termasuk peperangan. Dan perbekalan mereka sudah habis, para musuh-musuh. Demikian pula dengan ide-ide dan semangat perang mereka. Dan kita sudah lihat juga bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kemenangannya dengan dua kejadian. Kejadian pertama adalah masuk Islam yang Naim bin Mas'ud tadi yang mengacaukan pasukan musuh. Dengan hikmah Allah. Yang kedua, Allah SWT kirimkan angin yang sangat dingin dan menghembus dengan sangat keras pada malam itu, ya, sehingga akhirnya membubarkan pasukan Ahzab. Allah menceritakan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 25, ayat 25-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan pada saat itu. Mereka sudah yakin bisa menang. Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang beriman dari peperangan. Dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Syaibah bin Numair bin Hisham dari ayahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, saat Rasulullah SAW kembali dari perang Khandak, dari Parit, pagi harinya sudah menang, Nabi SAW pulang ke rumahnya. Lalu beliau menaruh senjata dan hendak mandi, masuk ke rumah. Tiba-tiba malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, engkau meletakkan senjatamu wahai Muhammad, sementara kami demi Allah dari kalangan malaikat tidak akan meletakkannya. Karena itu keluarlah temui mereka. Nabi SAW bertanya, keluar kemana? Lalu Jibril menunjuk ke sana sambil menunjuk ke arah suku atau Bani Quraidah, bentengnya. Maka Nabi SAW pun segera bangkit lalu kemudian memakai kembali baju perangnya dan membawa pedangnya. Dalam riwayat Bukhari yang lain diriwayatkan dari Musa, dari Jarir ibn Hisham, dari Humaid dari Hilal, dari Humaid bin Hilal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengungkapkan seakan-akan saya melihat debu mengepul di lorong Bani Ganam, ya. Karena iring-iringan malaikat Jibril yang mengawal Rasulullah SAW bergerak menuju Bani Quraidah. Jadi artinya para sahabat itu sangat yakin karena Nabi SAW keluar lalu mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian keluar, janganlah seseorang di antara kalian sholat, ya, sampai dia tiba di Quraidah. Sholat sampai dia tiba di Quraidah. Dalam riwayat yang lain, dari Nabi SAW mengatakan, dan Jibril telah datang kepadaku menyuruhku untuk pergi ke sana. Maka para sahabat yakin kalau Nabi SAW sedang bersama dengan malaikat. Karena Nabi SAW jalan, diikuti sahabat tapi ngepulan debunya banyak sekali. Maka kata Anas bin Malik, saya menyaksikan iring-iringan, dan maksudnya menyaksikan iringan malaikat ini, dilihatlah debu-debu yang berterbangan itu. Dari riwayat Imam Ahmad dari Hasan, dari Hammad bin Salamah, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, seusai perang Ahzab, Rasulullah SAW masuk ke kamar mandi guna mengguyur tubuh beliau SAW. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau. Aku melihat malaikat Jibril di celah-celah rumah telah melumuri kepalanya dengan debu. Lalu ia berkata, apakah kalian meletakkan senjata?
Iya benar, jawab Rasulullah SAW. Jibril berkata, ketahuilah setelah perang Ahzab, kami para malaikat tidak meletakkan senjata. Sekarang, Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.